Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat yang berkemenangan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap nafas yang Kau berikan bagi setiap kami, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa, segala hal yang Kau percayakan kepada kami dapat kami maksimalkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Kau memberkati setiap kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Biar Tuhan saja yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Dan biarlah Engkau memberkati kami senantiasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak terasa kalau kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Tapi biarlah hati kita tetap selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang telah mau lahir bagi setiap kita. Bahkan bukan hanya lahir saudara, tapi dia mau mati, dia bahkan bangkit bagi kita semua. Dia membuktikan kealahannya kepada setiap kita, bahwa dia Allah yang layak kita sembah, dia Allah yang layak kita tinggikan, dia Allah yang layak kita puja pagi hari ini. Mari kita angkat tepuk tangan kita buat Tuhan. Pujian hanya bagi Dia, Allah yang layak kita tinggikan, Raja segala raja. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau memberi hati kita pagi hari ini. Kita mau buka hati kita pagi hari ini, saudara. Biar firman Tuhan yang akan dibagikan boleh tertanam di dalam kehidupan kita. Dia boleh tertanam, bahkan berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan buahnya boleh dirasakan oleh banyak orang. Bahwa di dalam kita ada sesuatu yang beda. Dan biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak dapat menjalani hidup kita sendiri. Dia Allah yang rela meninggalkan surga bagi setiap kita. Bahkan pada saat Dia naik ke surga, Dia menjanjikan penghibur bagi setiap kita.
Dan Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu janji Allah. Dia akan ada bersama-sama dengan kita sampai kesudahan zaman. Dan biarlah itu menjadi iman setiap kita. Oh, Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Thank you Jesus. Mari datang dengan hatimu kepada Tuhan. Mari datang dengan pujianmu yang terbaik kepada Dia. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang selalu beserta dengan setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami dalam menjalani hidup ini. Sehingga sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Sampai hari ini Tuhan, kami dapat melangkah Tuhan. Karena Engkau, bukan karena kami, tapi karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami mau punya telinga seorang murid. Dan biarlah kami juga mau punya hati seperti tanah yang subur. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Biar apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, haleluya, Immanuel, Allah menyertai kita. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir atau hampir penghujung tahun 2020. Kalau sekarang tanggal 13 Desember, berarti kurang lebih 18 hari lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020 dan segera memasuki tahun 2021. Saya percaya banyak hal yang patut kita syukuri atas segala kebaikan, atas segala perbuatan Tuhan, terlebih penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup kita sampai hari ini. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan syukur juga kepada Tuhan karena meskipun kita secara virtual dapat berjumpa, tapi ini tidak akan pernah dapat mengurangi semangat kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam hal beribadah. Amin. Terlebih tidak mengurangi kehausan kita dalam menunggu atau menerima firman Tuhan yang akan bicara kepada kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan membahas tentang topik Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Sebuah topik yang sama sekali tentunya tidak asing bagi kita. Namun, kerap kali beberapa orang atau mungkin ada di antara kita lupa akan kebenaran ini. Saking hebatnya persoalan, saking besarnya pergumulan yang muncul tiba-tiba seperti tamu tak diundang. Atau seperti pencuri yang datang tiba-tiba dan mencuri semua perhatian kita, termasuk iman beberapa orang. Namun izinkan Tuhan melalui tema ini bicara kembali kepada kita, agar kita mampu mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik dan memasuki tahun 2021 dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Amin. Haleluya. Immanuel adalah sebutan pada pribadi Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kondisi dan situasi buruk yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman itu. Zaman dan kondisi di mana bangsa Israel telah hilang pegangan terhadap kemahakuasaan Allah Israel yang pernah membelah laut mati, yang pernah mengeluarkan air dari batu, yang mengirimkan makanan mana langsung dari sorga, ya, hadir dalam gelapnya dan dinginnya padang gurun, serta yang memberikan kepada bangsa Israel suatu negeri yang penuh susu dan madunya, negeri Kanaan yang didambakan oleh setiap orang. Namun atas seizinnya, mereka dicerai-beraikan, dibuat menjadi sebuah bangsa yang diperbudak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah mereka. Karena ketegar tengkukan mereka. Karena mereka tidak mempercayai Allah, tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Namun, Dia tetaplah Allah. Amin. Allah yang penuh kasih. Allah yang cinta dan kasih-Nya tidak berubah.
Dan dia tidak akan pernah melukai orang yang dicintai dan dikasihinya, termasuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, Allah ingin menegaskan kembali kepada kita hari ini bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Anda dan saya. Allah yang beserta kita dalam kondisi apapun. Seperti yang dijanjikannya kepada Israel pun juga berlaku kepada kita, orang percaya yang percaya kepada kasih anugerah di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya, kita akan sama-sama baca di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari ini saya akan membagi 3 makna penyertaan Tuhan bagi orang percaya. 3 makna penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Yang pertama, janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah pupus dimakan oleh waktu. Tidak berubah dari zaman ke zaman. Dia selalu ingat akan perjanjiannya. Amin. Janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah pupus, dimakan oleh waktu, berubah. Meskipun dunia mengalami perubahan dari zaman ke zaman, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia selalu ingat akan perjanjiannya. Percayalah, Allah pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Amin. Jika dia berjanji dia akan menyertai, dia akan menyertai. Matius 1 ayat 23 merupakan penggenapan dari apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Matius 1 ayat 23 merupakan penggenapan yang dituliskan di dalam firman Allah dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saya akan coba baca buat kita semua. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebentar ya saudara. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 7 ayat yang ke-14 merupakan sebuah nubuatan yang akhirnya digenapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Artinya, ratusan tahun, bahkan abad, hitungnya abad saudara, 2-3 abad, sampai kurang lebih 8 abad saudara. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya akhirnya digenapi di dalam kitab Matius. Ratusan tahun, berabad-abad, sampai akhirnya Yesus lahir. Ini membuktikan bahwa apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan, itu digenapi. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah pupus dimakan oleh waktu dan zaman. Manusia dapat berjanji dengan mudah. Manusia dengan mudahnya pula dapat mengingkari janjinya, apa yang dikatakan. Saudara, Matius 24 ayat 35 berkata demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Kenyataan yang dituliskan di dalam Alkitab. Sekali lagi, saya akan menekankan hal ini. Bahwa bagaimana kita dapat memahami penyertaan Tuhan. Itu apa yang dijanjikannya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Akhirnya digenapi. Musim bisa berubah. Zaman bisa berubah. Keadaan bisa berganti-ganti dalam semua kondisi. Namun, apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan,
pasti akan digenapi. Sama dengan janji penyertaan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha benar. Dalam setiap ucapannya dia benar. Sebab apa yang difirmankannya itu akan digenapi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat yang kelima. Saudara, janji penyertaan Tuhan. Anda dan saya ada hari ini. Dan akan ada untuk hari esok. Itu semua karena penyertaannya tidak akan pernah berubah. Amin. Sekali lagi zaman bisa-bisa berubah. Kita akan semakin tua. Tidak ada orang yang semakin muda. Betul? Kata firman Tuhan bahwa masa-masa hidup kita tidak akan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Zaman akan berubah dan akan semakin buruk. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan akan tetap dalam hidup kita. Karena apa yang dijanjikannya tentang Immanuel itu, dia akan tetap Immanuel yang Allah menyertai kita. Amin. Janji penyertaan Tuhan ini akan terus berlaku bagi kita sampai pada keturunan kita kelak. Makna penyertaan Tuhan yang kedua adalah penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya menjadi mudah. Penyertaan Tuhan tidak membuat semua hal menjadi mudah, tetapi dia dapat menjadikan semua hal menjadi indah. Amin. Penyertaan Tuhan tidak membuat semua hal menjadi mudah, tetapi menjadikan semua hal menjadi indah. Sepasang pemuda yang ditemukan oleh Allah, Yusuf dan Maria, yang hidup tulus, hatinya bersih, dan punya kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka seorang pemuda dan pemudi yang memiliki kehidupan yang benar. Itu sebabnya Allah memberi mereka. Dan Allah sendiri memberikan tanggung jawab yang besar. Tidak mudah proses yang Yusuf dan Maria harus jalani. Mulai dari kenyataan mereka harus menghadapi sebuah resiko. Orang akan mencibir atau orang akan menceritakan sesuatu yang negatif tentang mereka. Betul, manusia tidak dapat melihat mereka. Kenyataan firman Allah katakan Maria itu adalah seorang perawan. Dia adalah seorang wanita yang suci. Tapi kalau tiba-tiba dia hamil, bukankah ini menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka? Yusuf yang mungkin seorang pemuda yang selama ini dilihat kelihatannya baik, ramah. Dia sopan terhadap seorang wanita. Tapi tiba-tiba tunangannya hamil. Di luar nikah. Mereka belum pernah tidur satu rumah. Secara yang dapat dilihat oleh mata. Tapi ketika orang dapat mendengar bahwa ternyata Maria, tunangan Yusuf itu hamil. Bukankah itu sebuah resiko yang harus mereka hadapi. Bahwa mereka ternyata adalah pemuda-pemudi yang buruk juga. Tapi lihat, resiko itu mereka harus hadapi. Belum lagi, mereka harus menyingkir dari tanah kelahiran mereka. Dibawa ke Bethlehem, di mana Yesus harus dilahirkan di sana. Dan pada saat itu firman Allah menyatakan bahwa setiap penginapan yang mereka ketuk satu demi satu, semuanya menutup pintu dan berkata, maaf, semua penginapan telah penuh. Mereka harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa mereka harus tidur atau berada atau menginap di sebuah penginapan yang namanya kandang hewan. Untuk mendapatkan sebuah penginapan yang layak pun mereka susah, saudara. Resiko yang begitu berat yang harus Yusuf dan Maria hadapi. Kisah kelahiran Yesus seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita pernah melihat secara visual, ya, kita bisa melihat sebuah pertunjukan, sebuah kisah yang disampaikan lewat pertunjukan, lewat film-film. Kalau kita ada di dalam bagian itu atau kita pada kondisi itu, saya percaya kita sama-sama sepakat bahwa tidak mudah untuk mereka lewati. Tapi, saudara, perjalanan kisah ini menjadi sebuah sejarah yang tercatat dengan baik. Untuk apa? Untuk sejarah penyelamatan manusia.
Perjalanan itu memang betul tidak mudah dan sepertinya memang tidak dibuat Tuhan mudah. Mereka harus terseok-seok. Mereka harus mengalami resiko demi resiko. Tapi ujungnya Tuhan membuatnya indah. Amin. Kerap kali kita harus melihat bahwa setiap masa hidup kita mendapati berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kok rasanya hidup ini berat? Kok rasanya hidup ini sulit? Kok rasanya hidup ini semakin masalah itu semakin brutal datang untuk meneror kita? Tapi ingat, Tuhan itu adalah Allah yang bisa membuat keadaan yang kacau balau itu menjadi indah. Betul memang Tuhan tidak membuat semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan membuat semuanya menjadi indah. Amin, saudara. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kerap kali Tuhan mengharuskan kita untuk menghadapi sebuah proses yang tidak mudah. Kadang kita direndahkan mungkin, kadang kita diabaikan, kadang kita harus terperosok pada sebuah situasi yang sangat buruk. Ketahuilah bahwa tangan Tuhan yang hebat tidak akan pernah melepaskan kita. Dia selalu ada untuk membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Karena benarlah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Saudara, apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Kisah perjalanan Maria bersama-sama dengan Yusuf ketika mereka harus menghadapi kenyataan yang sulit. Tapi Tuhan membuatnya menjadi indah. Indahnya apa? Waktu mereka sudah ada di kandang yang hina itu, tiba-tiba hadir segerombolan orang-orang majus, orang-orang cerdas, ya, orang-orang pintar, ahli astronomi, ahli bintang, saudara, ya. Ketika mereka datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf dan mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus, mereka bahkan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Melihat senyuman, ya, para gembala yang penuh dengan sukacita. Karena ternyata apa yang mereka dengarkan tentang sebuah puji-pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu adalah benar adanya. Sampai pada akhirnya kepada Anda dan saya, pergumulan Maria memang tidak mudah untuk mereka lewati. Penyertaan Tuhan tidak menjadikan semuanya mudah, tapi Tuhan menjadikan semuanya indah. Anda dan saya memiliki kekuatan, kemampuan untuk percaya bahwa kerajaan sorga itu menjadi sebuah jaminan hidup yang kekal, menjadi jaminan dalam hidup kita. Hanya karena satu kali seorang pemuda dan pemudi, Maria dan Yusuf, pernah menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah, namun dibuatnya menjadi indah bagi mereka dan juga bagi kita saat ini. Perjalanan Anda mungkin tidak mudah, tapi bukan berarti Tuhan akan meninggalkan Anda. Perjalanan kita tidak mudah. Mungkin di antara kita saat ini sedang terseok-seok dan terseok-seok. Penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya menjadi mudah, tapi penyertaan Tuhan membuat semuanya menjadi indah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, penyertaan Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan menjamin kita untuk dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Yang ketiga, makna penyertaan Tuhan yang ketiga, bahwa penyertaan Tuhan itu menjamin kita untuk dapat menyelesaikan segala persoalan kita dengan baik. Kita kembali kepada kisah kelahiran Yesus.
yang dituliskan di dalam kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Saudara, tidak mudah bagi Maria, tidak mudah bagi Yusuf. Tidak mudah bagi Maria, tidak mudah bagi Yusuf untuk menjalani hari-hari ketika mereka harus melewati masa-masa yang sulit itu. Yaitu mengalami penolakan. Mereka harus menyingkir dari desa kelahiran mereka kepada sebuah tempat yang hina. Yaitu apa? Kandang Bethlehem. Proses itu tidak mudah. Tapi lihat, apa yang dikerjakan Allah bagi mereka. Mereka mampu menghadapinya. Mereka mampu melewati semua situasi-situasi yang buruk itu. Sampai pada akhirnya, Yusuf dan Maria. Saudara, Yusuf dan Maria akhirnya lega. Karena mereka juga terhindar dari apa, saudara? Dari niat buruk Raja Herodes. Ketika para majus ketemu dengan Herodes, dan ketika para majus ini bilang bahwa ada seorang raja yang lahir, Herodes dengan jengkelnya, dan dia bilang, kalau nanti kamu ketemu, tolong beritahu kepada saya. Supaya apa? Supaya saya dapat menyembah kepadanya. Tapi Tuhan tahu maksud hatinya yang paling dalam. Sehingga Tuhan datang kepada Yusuf dan juga kepada orang majus itu dan bilang, jangan kembali, kamu harus melewati jalan lain. Karena dia kembali kepada jalan yang mereka tuju yang pertama itu, melalui jalan yang pertama mereka harus ketemu dengan Raja Herodes. Tapi Tuhan bilang jangan lewat itu. Sampai pada akhirnya dengan kegeraman dan kemarahan Herodes, dia membunuh semua bayi yang di bawah 2 tahun. Maria, Yusuf terhindar dari semua itu. Mereka dapat melewati semua proses yang sangat menyakitkan itu secara manusia, secara kedagingan. Karena kenapa? Janji penyertaan Tuhan, Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang akan menyertai kita untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Amin. Tuhan selalu merajut perjalanan hidup kita dengan happy ending. Amin. Ujungnya pasti sangat baik. Yang dibutuhkan hanyalah kekuatan. Yang dibutuhkan adalah keteguhan hati. Yang dibutuhkan adalah keteguhan iman kita untuk berkata, Tuhan, dalam kondisi ini aku percaya ada maksud Tuhan dan aku percaya di sini juga ada Tuhan. Amin. Anda dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku tahu apa itu kekurangan, kata Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Anda tidak akan dapat melewati proses hidupmu dengan kekuatanmu. Saudara tidak akan mampu menghadapi proses hidup yang mungkin begitu sulit dengan kekuatanmu. Tapi ketika kita tahu penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah, di sana Anda akan kuat dan kokoh. Amin. Percayalah, penyertaan Allah memampukan saudara untuk melewati semua musim dalam hidup kita. Amin. Tahun 2020, dari mulai Maret sampai dengan saat ini, masa pandemi COVID-19 yang begitu menyulitkan hidup kita, yang membuat kita menjadi, mungkin diantara kita begitu gusar, mungkin beberapa kita begitu khawatir. Tapi lihat, Anda dan saya dapat melewati semua sampai sekarang. Amin. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 yang akan datang. Tapi tetaplah percaya, semua persoalan yang Anda hadapi akan terselesaikan dengan baik atas penyertaan Tuhan. Amin. Jangan patah semangat. Jangan pernah undur. Tetapkan hatimu untuk tetap menyembah kepada Allah apapun yang terjadi. Karena janji penyertaannya, Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu sampai pada kesudahan zaman. Amin. Saya akan menutup
penyampaian firman ini dengan satu statement. Dia adalah Allah, Immanuel, Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Dia Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Kita bersyukur kalau firman Tuhan dibagikan hari ini mengingatkan bagi setiap kita. Dan tiba saatnya saudara, kita mau memberi persembahan bagi rumah Tuhan. Bagi saudara yang bersedia memberi persembahan, saudara bisa melihat rekening yang tertera di bawah ini. Ya, biar Tuhan saja yang akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Amin. Ibadah online kita telah selesai. Dan sebelum mengakhiri ibadah, saya ingin mengingatkan kepada jemaat Victorious Community untuk memastikan diri Anda terdaftar di ibadah Natal GBI Ketapang Utara yang akan diadakan pada minggu depan tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui link di bawah ini atau barcode di samping saya ini. Pastikan diri Anda terdaftar di dalamnya. Sampai bertemu di ibadah Natal GBI Ketapang Utara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pembelian gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami.
Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan Tuhan, kami kembali pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 ini, biarlah semuanya itu akan berakhir indah pada waktunya. Dan pembelian gereja tempat ini, Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.